Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Sumitra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuntingan. Dalam pembahasan video kali ini, saya akan membahas mengenai pemahaman saya mengenai penyuntingan media non cetak. Penyuntingan merupakan proses membaca, mencermati, memperbaiki naskah yang telah dikirim oleh seseorang, sehingga naskah tersebut siap untuk dimuat atau diterbitkan oleh sebuah penerbitan. Pada media non cetak, penyuntingan merupakan proses membaca, mencermati, memperbaiki naskah yang ditulis atau telah dikirim kepada seorang penulis, sehingga naskah tersebut siap untuk disiarkan dan ditayangkan oleh media audio dan visual. Tujuan dari penyuntingan, baik untuk media cetak maupun non cetak adalah yang pertama, membuat naskah bersih dari kesalahan kebahasaan dan isi materi dengan persetujuan penulis naskah. Yang kedua, membuat naskah yang akan dimuat, diterbitkan atau disiarkan atau ditayangkan untuk lebih mudah atau enak dibaca atau didengar, sehingga memudahkan pembaca, pendengar untuk siaran radio, pemirsa untuk tayangan televisi atau video. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah menjadi jembatan atau mewakili penerbit, penyelenggara program siaran yang dapat menghubungkan ide atau gagasan penulis dengan pembaca, pendengar, pemirsa atau pemerhati. Tujuan yang keempat adalah salah satu butir kode etik penyuntingan. Yang pertama adalah menyunting naskah itu adalah mengolah naskah hingga layak terbit sesuai dengan ketentuan yang diperlukan, yang dipersyaratkan oleh penerbit. Jika dalam media non cetak, hal ini sejajar dengan mengolah naskah hingga layak siar, tayang, atau unggah. Selanjutnya adalah media non cetak. Media non cetak atau media elektronik berarti sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, misal radio, televisi, film, atau internet. Beberapa media cetak juga tersedia dalam bentuk elektronik atau non cetak, antara lain buku elektronik atau e-book, jurnal elektronik, proceeding elektronik. Penyuntingan yang dilakukan terhadap media elektronik sama dengan penyuntingan yang dilakukan dengan media cetak. Terdapat dua jenis media non cetak yang berbeda dengan media cetak, yakni radio yang berupa video dan televisi yang berupa audio visual. Radio ini hampir semuanya dimiliki oleh masyarakat umum atau aksesnya lebih mudah diakses oleh masyarakat. Radio merupakan media yang relatif murah dengan harga yang bervariasi dan terjangkau, mudah diperoleh dan praktis dibawa kemana saja. Bahkan dalam perkembangannya, radio juga menggunakan media-media elektronik yang berbasis internet, misal telepon seluler. Yang kedua adalah televisi. Jika radio merupakan media yang berupa audio, televisi ini media yang berupa audio visual, jadi bisa menampilkan suara beserta gambar. Televisi ini juga sudah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Televisi merupakan perkembangan media setelah radio dengan karakter yang spesifik, yakni audiovisual. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyuntingan naskah dalam naskah radio maupun televisi. Yang pertama adalah penyuntingan dalam naskah radio. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan naskah siaran radio adalah kesadaran bahwa naskah yang ditulis penulis ini akan dibacakan oleh penyiar dan harus terdengar seolah-olah penyiar tidak sedang membaca naskah, tetapi berbicara kepada pendengar. Untuk menulis naskah siaran radio yang baik, perlu diperhatikan tiga hal utama. Pertama, menggunakan bahasa tutur, yakni bahasa percakapan, informal atau menggunakan kata-kata yang biasanya digunakan dalam keseharian. Yang kedua, menggunakan KISS, keep it simple and short, artinya menggunakan kalimat yang sederhana, singkat, dan mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan ELF, easy listening formula, artinya menggunakan rumus enak didengar dengan menyusun kalimat enak didengar dan mudah dimengerti agar pada pendengaran pertama langsung dipahami oleh pendengar. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka ketika menulis naskah suatu radio, naskah penyuntingan radio, maka yang harus diperhatikan yang utama adalah naskah itu harus layak baca dan disampaikan secara tutur, bersifat langsung, yaitu komunikasi langsung penyiar dengan pendengar, sekali baca selesai atau sekali ucap langsung dimengerti, bersifat personal dengan komunikasi person to person. Selanjutnya adalah penyuntingan pada televisi. Salah satu acara yang menjadi unggulan televisi adalah berita.
Untuk dapat melakukan penyuntingan yang baik terhadap berita televisi, penyunting harus memperhatikan syarat-syarat penulisan berita televisi. Penulisan berita televisi itu harus tepat atau akurasi, singkat atau brevity, jelas atau clarity, sederhana atau simplicity, dan dapat dipercaya atau sincerity. Naskah berita televisi terdiri atas 3 bagian, yaitu intro, badan narasi, dan penutup. Intro atau lead merupakan bagian terpenting dari suatu berita. Intro merupakan rangkuman dari seluruh unsur terpenting dari suatu berita dengan latar belakang dan konteks yang diperlukan. Dalam menulis badan narasi atau badan berita, struktur penceritaan berita tidak boleh meloncat-loncat atau bolak-balik. Setiap perkembangan harus diselaraskan dengan gambar supaya tidak membingungkan penonton. Fungsi narasi dalam berita televisi bukan untuk menceritakan gambar, tetapi untuk melengkapi atau mendukung gambar. Penutup atau akhir kalimat yang juga disebut ending harus ditulis dengan baik, tajam, dan tegas. Ending bukan simpulan, saran, atau imbauan. Penulis ending harus mengacu pada intro atau lead karena harus terkait sehingga terjadi keutuhan atau kebulatan cerita dan tetap ada benang merahnya sehingga berita saling terkait dari awal hingga akhir. Demikian pemaparan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.